Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Karismawati. Di sini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu rangkaian kombinasional. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar terkait gerbang logika. Nah, di sini adalah salah satu pengaplikasian dari gerbang logika. Nah, rangkaian kombinasionalnya ada apa aja? Rangkaian kombinasional yang kita pelajari itu ada 4. Ada encoder, ada decoder, ada multiplexer, dan demultiplexer. Nah, seven segment ini termasuk dari modul decoder. Nah, tujuan dari praktikum itu mampu memahami dan membedakan encoder dan decoder, mampu memahami dan membedakan multiplexer dan demultiplexer, serta mampu memahami display dari seven segment, dan mampu memahami BCD to seven segment. Nah, alat dan komponennya, kalau misalnya kita di lab, nanti itu ada satu set modul encoder dan decoder, serta satu set modul multiplexer dan demultiplexer. Habis itu ada catu daya 12 volt. Nah, kalau misal rangkaian encoder merupakan salah satu rangkaian di mana dia itu memiliki banyak input dan keluaran atau outputnya akan berbentuk rangkaian akan berbentuk angka biner. Nah, di sini contohnya ada encoder 8 to 3. Jadi ada 8 masukan dan outputnya ada 3 keluaran. Oke, jadi sebagai pembuktiannya, sebelumnya tabel pembuktian ini bisa ditemukan di modul, karena saya akan memeragakan seperti yang di modul. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu nih, kenapa di sini ada satu case space yang tidak tersambung dengan rangkaian ini. Tujuan dari case space biar tidak tersambung itu agar output dari rangkaian encoder ini akan membentuk angka biner mulai dari 0 sampai 7. Seperti itu. Oke, jadi kita mulai aja ya. Nah, jadi itu yang pertama adalah I1 sama I0 sama dengan 1. Nah, I0 tuh di 0 ini kita pencet 1, maka dia tidak ada pengaruh apapun di sini. Jadi tetap tidak berpengaruh ya. Jadi 0 atau outputnya itu 0 0 0. Nah, selanjutnya ada input yang pertama yaitu I1-nya 0, I0-nya 0, I1-nya adalah 1. Nah, kita play dulu. Nah, maka dia akan muncul di output A, yaitu nyala. Nyala di sini berarti 1. Nah, jadi A ini kalau di output sesuai dengan tabel kebenaran di modul, dia itu adalah Y0, ini adalah Y0, ini adalah Y1, dan ini adalah Y2. Ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana kalau misalnya I2-nya yang bernilai 1? I2-nya adalah D2, bernilai 1, maka J1-nya akan bernilai 1 dan keduanya akan bernilai 0. Kenapa bisa demikian? Nah, kalau misal dilihat dari rangkaiannya, ini merupakan rangkaian OR dengan 4 kaki. Jadi kalau misalnya ini kan ada input 1, ada 2, ya kan? Jadi kalau misalnya ini salah satunya bernilai 1, maka dia akan nyala. Seperti itu.
Nah, nanti ketika di praktikum kalian akan melihat seluruh praktik dari modul kebenaran ini, ya, modul kebenaran dari encoder. Oke, baik, selanjutnya itu ada modul decoder. Nah, modul decoder ini adalah kebalikan dari modul encoder. Kalau misalnya modul encoder ada menerjemahkan dari bilangan biasa ke bilangan biner, maka ini kebalikannya. Ini adalah penerjemah dari bilangan biner ke bilangan bisa, ya, tapi dengan kode bilangan biner. Tentunya seperti itu. Nah, contohnya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita input ya keduanya menjadi 00, maka hasilnya di sini adalah X1-nya adalah nyala. Nah, kalau misal di tabel kebenaran di modul, X1 ini adalah F0, X2 ini F1, ini F2, dan ini F3. Nah, gimana sih kalau misal salah satu ini case space ini bernilai 1? Misalnya, ini A ini ibaratkan X dan B adalah ibaratkan G. Kalau misalnya bernilai 1, nah, seperti di tabel kebenaran, maka F1 akan nyala, atau 1. Lainnya 0. Kalau misalnya X-nya nyala, maka F2-nya akan nyala, dan lainnya akan bernilai 0. Kalau misal keduanya nyala, maka F3-nya akan nyala. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada rangkaian multiplexer atau MUX. Nah, multiplexer yang kita gunakan di sini merupakan multiplexer dari 4 channel. Ada A, B, C, dan D, sedangkan S1 dan S0 merupakan selektor dari sinyal multiplexer ini. Nah, kita tahu kan kalau misal di decoder itu inputnya banyak, keluarannya 3, ada yang 2 gitu. Kalau di decoder itu tuh inputnya 2, inputnya 3 tuh outputnya bisa 4, bisa 8. Nah, kalau di multiplexer ini inputnya ada banyak, cuman dia hanya bisa ngeluarin satu keluaran aja. Jadi nggak banyak-banyak. Kebetulan di rangkaian ini yang digunakan, gerbang logika yang digunakan adalah gerbang NAND. Ada NAND 2 kaki, NAND 3 kaki, dan NAND 4 kaki. Nah, kalau misalnya kalian lihat di modul ini kan di halaman 14 ada tabel kebenaran dari rangkaian multiplexer. Kita misal ambil contoh dari D0. Nah, D0 itu kan S0-nya 0. S0-nya 0 dan S1-nya 0. Kita D0-nya juga 0 atau A-nya ini 0, maka dia nggak punya outputnya 0. Kalau misalnya D0-nya ini kita ubah ke 1, maka dia punya 1 output. Nah, satu lagi deh. Kita pindah ke keterangan di D1. Nah, di D1 itu kalau misalnya S0-nya itu 0, S1-nya itu 1, nah, di D1 kita ubah ke 1, balik ya. Nah, jadi kebaliknya, maaf, ini harusnya S1, ini S0. Nah, jadi rangkaian ini itu akan menghasilkan output 1. Oke deh, aku ubah dulu ya. Nah, oke, jadi seperti ini ya, teman-teman, bisa diperhatikan gitu. Nah, kalian bisa mencobanya dengan membuat rangkaian yang mirip seperti ini.
Nah, cara carinya itu seperti apa gitu. Aku punya tips buat kalian yang mau nyari komponennya, biar gampang. Kalian bisa ketik nen di sini, kita pencet salah satu ya. Terus source-nya ini kalian ganti all groups, terus misal kalian ganti nen. Akan muncul ya nen kaki berapa. Ini kan ada kaki 4, ada kaki 3, ada kaki 2. Seperti itu. Kalau lampunya itu ada di prop. Ada propnya, ada warna biru, ada hijau, ada oranye, ada merah, ada kuning. Kalian bisa milih seperti apa. Oke. Selanjutnya itu ada 7 segment. Nah, 7 segment ini dia itu menggunakan decoder sebagai penerjemah ya, penerjemah. Nah, di sini 7 segment itu terdiri atas 2 kategori. Ada yang pakai katoda, ada yang pakai anoda. Ada namanya common anode dan common katoda. Nah, di sini itu kita pakai common anode karena dia pakai VCC. Kalau common katoda, kalau nggak salah, dia pakainya ground. Nah, kalian udah tahu kan ya tentang angka-angka biner. Udah pasti ada belajar gitu kan. Nah, di sini itu ada decoder harusnya sebagai penerjemah dari input-input di sini. Misalnya di situ kan ada tabel kebenaran kan. Kalau misalnya kita input yang untuk desimal 01, ada desimal 1, kita play. Nah, kita input semisal kita mulai dari 0. Jadi 000 itu desimal dari 0. Kalau misalnya kita input 1 kan berarti dia 0001. 000 harusnya di sini 1. Dia akan bernilai 1. Kalau misalnya 2, berarti dia di sini 0, di sini 1. Satunya pindah ke sini. Jadi di satu ini ditambah 1 biner. Karena angka biner tidak mempunyai angka selain 0 dan 1, maka dia kembali ke 0 dan satunya berpindah ke depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalian bisa lanjut sampai ke 9. 9 sendiri nilainya 1 dan 1. 1 di bawah, 1 di atas, jadi nilainya 9. Oke. Seperti itu. Untuk rangkaian dari 7 segmen. Kalau misal kalian mau nyari komponennya itu ada di, kita cari di sini, misal kita stop, kita klik ini, kemudian kita bisa lihat nih di bawah ini ada komponen, klik aja. Nah, kita bisa lihat di mana nih. Oke, jadi di sini dia kan ada 7 segmen COM A. A ini merupakan anoda. Nah, kalau 7 segmen COM K ini dia katoda, ini nih, katoda. Dan segmen A ini adalah anoda. Dia itu ada di, masuknya di indikator. Di sini itu dia di indikator, dia di hex play, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada demux 4 channel. Demux itu udah banyak juga. Nah, demux ini kebalikan dari multiplexer ya. Kalau multiplexer kan banyak jadi satu, nah ini satu jadi banyak ya. Seperti itu. Jadi
seperti biasa di sini merupakan ada selektor dari sinyalnya, ini ada inputnya, dan ini ada outputnya. Nah, kalau Demux ini dia istimewa ya, dia menggunakan not, kemudian dia juga menggunakan gerbang logika AND dengan 3 kaki. Oke, kita langsung coba aja ya. Jadi, misalkan kita coba yang pertama, yaitu kita nolkan dulu. Nah, kalau di jurnal kurang jelas ya. Jadi gini, kalau misalnya inputnya 0, di sini juga 0, maka di sini outputnya tidak ada sama sekali. Nah, terus contoh lagi, kalau misal dari salah satunya ini 1, kita coba salah satu ya. Kemudian kita coba hidupkan. Nah, maka di sini itu di Y1 dia akan bernilai 1 di D. Ya. Kalau misalnya nilai selektornya kita ubah 1, 0, maka di sini akan nyala. Kalau misalnya 00, dia akan di pertama. Nah, kalau di tabel kebenaran di demultiplexer, kan itu ada data inputnya D. D di situ adalah 1. Jadi dia harusnya bernilai 1. Maaf ya tadi salah. Ini harusnya selalu bernilai 1. Jadi yang kita ubah ini cuma selektornya aja. Kalau misalnya kita 1, nah dia akan bernilai di 1 di Y3. Seperti itu. Ini Y0, Y1, Y2, Y3 atau X1, X2, X3, X4. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan modul rangkaian kombinasional. Jangan lupa kerjain jurnalnya, kemudian kerjain paper, see you di praktikum selanjutnya. Terima kasih, selamat berjuang.